Halo adik-adik, selamat datang di CGM hari ini. Wah, sukacita ya adik-adik bisa kembali bersama untuk berkumpul memuji nama Tuhan. Nah, hari ini Kak Hana mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai CGM kita hari ini. Tetapi sebelum memulai berdoa, Kak Hana juga mau mengajak adik-adik untuk menyeru nama Tuhan 5 kali ya adik-adik dengan sungguh-sungguh dan semangat. Oke? 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, amin. 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 Puji Tuhan, gimana nih adik-adik? Sudah semakin semangat dan sukacita belum? Kak Hana sih udah. Sekarang untuk memulai CGM kita hari ini, Kak Hana pimpin adik-adik di dalam berdoa ya. Adik-adik meskipun di rumah tetap memiliki sikap doa yang baik, sikap doa yang tepat. Tangan dilipat, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena hari ini kami boleh berbagian kembali bersama-sama mengikuti CGM. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan, juga memperhatikan dengan baik setiap CGM yang dilaksanakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Nah adik-adik, seperti biasa, biar kita tambah sukacita, biar kita tambah semangat, kita mau berkidung bersama-sama. Adik-adik ikutin kidung yang akan dinyanyikan oleh kakak-kakaknya nanti ya. Tetap semangat dan sukacita. Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih di rumah? Nah, hari ini Kak Syeba mau mengajak adik-adik semua berkidung. Nah, meskipun adik-adik semua mengikutinya dari rumah, tetap mengikutinya dengan sukacita dan sungguh-sungguh ya. Kita akan berkidung, jagalah aku ya Tuhan, biar ku jalan dengan lurus. Amin, puji Tuhan adik-adik. Gimana kabar kalian semua selama berada di rumah aja nih? Semoga kalian tetap menjaga kesehatannya ya. Nah, hari ini Kak Vita mau cerita CGM. Tapi sebelum Kak Vita cerita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Kak Vita berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan menjaga kami dalam keadaan kami yang tetap sehat. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita CGM. Tuhan, berkatilah hati kami, berkati telinga kami, supaya kami bisa mendengar, kami bisa mengerti setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vita mau cerita CGM yang berjudul Kak Vita akan cerita karakter benar dengan judulnya Berbuat Dosa dan Mengaku Dosa. Berbuat dosa dan mengaku dosa. Nah, adik-adik, hari ini siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang pasti pernah berbuat dosa ya. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita harus mengaku dosa. Nah, diceritakan adik-adik ada satu kisah. Ada seorang anak kecil. Dia ini pada suatu ketika dia masuk ke dapur. Saat itu mamanya nggak ada di dapur, mamanya sudah masak. Terus anak kecil ini masuk ke dapur, dia makan makanan yang ada di
dapur, dia makan buah-buahan yang tersedia, dia makan setiap makanan yang ada di dapur. Kemudian habis itu setelah makan dia pergi, dia balik, tapi dia bersihkan dulu dapurnya. Seakan-akan tidak ada yang mengambil makanan, seakan-akan tidak ada yang makan, padahal anak kecil itu sudah makan. Nah, dia membersihkan mulutnya, dicuci tangannya, dirapikan lagi meja makan yang ada. Nah, adik-adik, kemudian pada mulanya ini di awal itu anak kecil ini dengan mamanya mempunyai hubungan yang sangat baik. Dia tidak merasa melakukan satu kesalahan nih kepada mamanya. Dia sama mamanya yang merasa aman-aman saja, masih bisa bercanda, masih bisa ngobrol. Tapi setelah dia melakukan dosa tadi, setelah dia makan makanan tanpa izin, dia merasa ada satu perasaan bersalah di dalam dia. Sampai dia takut untuk bertemu dengan mamanya. Setiap kali mamanya nyariin dia, manggil dia atau nanyain dia itu selalu menghindar dari mamanya. Kenapa? Karena dia merasa, oh aku ini melakukan satu kesalahan dan kalau sampai ketahuan, mama bisa marah. Sebenarnya, walaupun dia melakukan dosa tersebut, walaupun dia melakukan kesalahan tersebut, dia mencuri makanan yang ada, tapi mamanya tidak pernah tidak memarahi dia atau langsung marahin, nggak boleh lagi kamu, bukan lagi anakku, nggak boleh kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi anak ini sudah terlanjur takut, dia takut untuk bertemu dengan mamanya. Nah, adik-adik, sebenarnya hari ini keadaan yang demikian, ketakutan yang demikian dari anak kecil itu juga ada di dalam diri kita. Kita juga mempunyai satu ketakutan ketika kita ini melakukan dosa kepada Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, kita merasa, Tuhan, aku tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau seandainya aku datang kepada Tuhan, apakah Tuhan bisa mengampuni aku? Tapi sebenarnya adik-adik, perasaan yang demikian itu tidak boleh. Kita harus menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah menanggung setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Untuk itu, ketika kita mengaku dosa, ketika kita ini berdosa, persekutuan kita dengan Tuhan itu ada satu halangan. Ada satu hal yang membuat kita ini tidak bisa leluasa mengasihi Tuhan. Nah, tapi kalau seandainya kita mengaku sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku berbohong kepada mama. Tuhan, hari ini aku mencuri. Tuhan, hari ini aku berkata tidak benar. Kita harus mengaku dosa sama Tuhan. Kita harus mohon, Tuhan, tolong Tuhan, mohon ampuni aku. Kita berdoa demikian, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tapi kita jangan dengan sengaja berbuat dosa. Kita harus ketika kita melakukan dosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, lanjut lagi cerita yang baru. Dedek pada satu ketika ada di tahun 977 di negara Amerika Serikat ada satu menara, ada satu gedung itu yang namanya gedung Citicorp. Di sana itu gedung ini sudah selesai dibangun. Ada 59 lantai di gedung itu. Wah, tinggi banget ya adik-adik. Nah, ternyata dalam pembangunan gedung itu, pembuat bangunan itu atau si arsitektur, orang yang gambar ini ingat, oh ternyata ada salah perhitungan dari gedung ini. Nah, kesalahan perhitungan ini dari setiap mungkin bahan-bahan yang ada ya adik-adik atau susunan-susunan yang ada, itu bisa mengakibatkan gedung 59 lantai ini roboh. Gedung 59 lantai ini rusak. Nah, dan dia lupa memperhitungkan tentang angin badai yang akan menyerang gedung ini, sehingga kalau seandainya ada terjadi angin, nah gedung ini bisa roboh. Sebenarnya pembuat atau pendesain atau arsitektur ini seharusnya dia bisa tidak mengaku. Tapi kalau seandainya dia tidak mengaku, perasaan di dalam dia itu ada perasaan bersalah. Nama dari arsitektur ini namanya Le Misorier. Jadi kalau seandainya dia tidak mengaku, ketika gedung ini rusak, karirnya dia juga akan rusak atau pekerjaan dia juga akan hilang dan dia akan disalahkan oleh pemerintah Amerika. Dia akan disalahkan oleh banyak orang dan rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang ada di sekitaran gedung itu juga akan ikut rusak.
pada saat gedung itu roboh. Jadi saat itu dia merasa bahwa oh ternyata ini dia melakukan kesalahan dan dia harus memperbaikinya. Nah ternyata adik-adik pada saat memperbaiki itu bukanlah satu hal yang murah. Ternyata mereka perlu menghabiskan uang sebanyak 156 miliar dan juga mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk memperbaiki lagi gedung-gedung yang ada. Tapi ternyata ketika dia mengaku bahwa ini ada kesalahan perhitungan dan ketika dibangun lagi, gedung ini menjadi gedung yang paling termahal yang ada di negara Amerika. Juga gedung ini tidak jadi roboh dan orang-orang di sekitar juga akhirnya bisa selamat. Nah, adik-adik, hari ini kita perlu menjadi orang yang ketika melakukan kesalahan harus belajar meminta maaf, harus belajar mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang pemurah hati atau Tuhan yang memberikan pengampunan. Sangat berbahaya kalau seandainya kita sudah melakukan kesalahan terus kita ini tidak mau mengaku. Contohnya nih, kalau seandainya memang kita kita berbohong kepada orang tua, kepada kakak-kakak, kepada teman-teman, kita harus mengaku, belajar, "Ma, saya minta maaf ya karena tadi aku udah bohong, karena tadi aku sudah mecahin barang atau sudah apa." Kita harus belajar ketika melakukan kesalahan mengaku dosa atau meminta maaf. Nah, nih kita harus belajar untuk mengakui setiap dosa kita kepada Tuhan dan hal ini akan memulihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tadi kan Kak Vita udah bilang, nih kalau seandainya kita melakukan dosa, ada perasaan bersalah di dalam kita yang membuat kita takut datang sama Tuhan. Tapi kalau kita mengaku, Tuhan mengampuni kita dan perasaan bersalah ini juga hilang dari kita. Sama ketika kita melakukan kesalahan kepada orang tua, kepada teman, ketika kita mengaku, perasaan bersalah ini juga hilang. Nah, puji Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan cerita dari Kak Vita. Sekarang Kak Ica akan ngajak adik-adik semua buat menghafal ayat bersama-sama. Ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sekali lagi ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Puji Tuhan. Semoga adik-adik bisa menghafalkannya di rumah ya. Juga bisa dihafalkan bersama mama sama papa. Oke, sekarang kita tutup CGM kita hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Aisyah pimpin ya. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk CGM hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami semua akan menjadi orang yang boleh terbuka di hadapan-Mu, dan kami boleh belajar untuk mengaku dosa, mengaku setiap pelanggaran kami terhadap diri-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik semua di rumah, berkati kesehatan mereka, berkati juga sekolah mereka. Tuhan, kami persembahkan ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan.